Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Channel apa lagi kalau bukan channel Kang Uuk untuk pelajaran PKWU Sinematografi. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa yang sekarang tidak ada muka saya. Intinya biar teman-teman tidak bosan. Jadi sengaja saya tidak tempelkan wajah saya seperti biasanya. Tapi kalau memang ada yang kangen, saya akan munculkan wajah saya. Tak, ini dia. Masih ingat ya? Ini guru Anda semua. Ini saya, dan kali ini kita akan bahas hal yang one step forward ya, maju satu langkah setelah kemarin kita bahas tahapan produksi film di bagian praproduksi. Nah, praproduksi sudah. Sekarang kita akan bahas produksi ya, dan juga ini pasca produksi atau post production. Oke. Jadi yang dua ini akan saya bahas sekaligus biar nanti teman-teman semuanya bisa langsung menangkap apa yang dimaksud. Jadi kan kalau yang ini mah panjang, kalau yang dua ini insya Allah bisa cepat ya. Dan untuk highlight kita akan bahas yang ini dulu untuk yang pertama. Oke, selamat menyimak. Oke, baik, kita akan bahas tentang produksi film. Jadi ini adalah tahapan selanjutnya setelah kemarin tahapan praproduksi, di mana kemarin tahapan produksi kita buka, tahapan praproduksi kita buka menjadi dua, yaitu tahapan research dan development ya. Kemarin sesuai yang kita bahas. Nah, setelah ini selesai, kita akan bahas sekarang tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan produksi film. Sebagaimana kemarin saya beritahu bahwa tahapan ini mungkin hanya butuh 20% dari 100% keseluruhan tahapan produksi film ya. Dimana di produksi ini sebetulnya hal yang paling mudah. Kenapa? Karena produksi ini hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan di tahapan praproduksi film. Jadi waktu di praproduksi ketika semuanya sudah jadi ya, skripnya sudah ada, pemain semua sudah aman, krunya ada, wardrobe dan properti dan sebagainya, alat-alat kebutuhan syuting sudah ada, dan juga budgeting sudah aman, maka dilanjutkanlah proses produksi film. Nah, di proses produksi ini ada beberapa orang yang punya tanggung jawab yang luar biasa ya. Ini adalah para pelaku untuk produksi film. Yang pertama, produser. Jelas karena produser di sini akan selalu ada. Tapi sebetulnya yang bertanggung jawab adalah tidak langsung produser, tapi ini dia, sutradara atau director. Tugasnya adalah mengarahkan, mengatur segala macam kegiatan saat syuting, termasuk pengambilan gambar, terus artisnya harus datang jam berapa, termasuk juga segala macam. Sutradara yang mengatur semuanya. Di bawah sutradara ada asisten sutradara. Nah, asisten ini biasanya berguna untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Yang pertama biasanya ada asisten 1, asisten 2 ya, Astrada 1, Astrada 2. Yang pertama biasanya mengurusi langsung di lokasi syuting, mengatur arah perjalanan syuting ya, alurnya, dan juga mengatur para pemain. Sementara Astrada 2 biasanya lebih ke teknis, yang lebih mengatur posisi kamera, mengatur kabel-kabelnya dan lain sebagainya. Setelah itu juga ada bagian pencatat adegan ya, clapper, juga ada kru lain, ada juga lighting ya untuk yang ngatur kamera, kameramen dulu, lalu setelah itu ada lighting, orang yang mengatur cahaya. Jadi kameramen dibantu, dan tentunya semua kru yang berhubungan ya, makeup artist, wardrobe, properti, semuanya di sini ada orang-orangnya. Dan di sini mereka semua bergerak dalam satu kesatuan karena ini bagian produksi. Nah, produksi itu tidak akan rumit kalau praproduksinya jelas. Jadi kalau praproduksinya jelas, maka produksi pun akan aman ya. Ini sangat berhubungan dua-duanya. Nah, setelah itu jika ini sudah selesai, sudah contreng, maka sudah saatnya masuk di tahapan selanjutnya. Jadi produksi itu tidak usah pusing-pusing, karena sebetulnya kalau di depannya aman, produksi pun akan aman. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, yang ketiga, proses setelah tadi produksi adalah pasca produksi. Di pasca produksi ini adalah proses di mana bahan yang sudah ada di tempat produksi tadi diolah di sini menjadi bahan jadi atau bahan siap diedarkan. Nah, prosesnya apa saja? Sebetulnya ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah ini, editing. Yang kedua mixing, yang ketiga mastering. Ya, yang keempat tinggal urusan
pemasaran, distribusi dan sebagainya itu ada di sini. Promosi dan sebagainya ada di keempat. Promosi, distribusi dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah editing. Editing itu adalah semua bahan yang ada ketika di proses produksi itu dibawa ke tempat editing untuk diedit. Diedit itu dipotong, ditambahkan, dikurangi ya. Adegannya yang mana diambil gitu ya, dikumpulkan adegan-adegan yang bagus di bagian editing. Ya, jadi editing itu fungsinya tadi untuk mengolah bahan-bahan yang ada di produksi agar bisa dipanjangkan, dikurangi, ditambah, dipotong dan sebagainya di bagian editing nanti dikumpulkan. Nah, setelah editing ada tahapan mixing. Mixing ini adalah menyatukan tadi yang sudah dikumpulkan di editing, disatukan sesuai dengan cerita atau alur yang sudah disiapkan di naskah. Jadi bagiannya yang tadi adegan 1 mana, adegan 2 mana, adegan 3 itu ada di bagian mixing. Jadi semuanya dikumpulkan, dirapihkan, disesuaikan. Setelah sesuai jalur ceritanya, nah ini biasanya ditahan dulu karena ada evaluasi dulu dari sutradara, dari produser, dari penulis. Dilihat dulu kalau sudah sesuai, maka langsung bisa diproduksi, dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi jika belum, maka bagian sini harus direvisi dulu. Tapi biasanya minor revisi kalau sudah masuk mixing karena ini sudah keinginan sesuai dengan keinginan semuanya. Nah, setelah selesai mixing barulah di mastering. Mastering itu artinya benar-benar disatukan, dikunci, disesuaikan warnanya, sesuaikan urutannya dan sebagainya. Ini sudah sesuai pokoknya dengan apa yang diharapkan. Oh iya, ada yang terlupa tadi di bagian editing. Selain editing gambar juga ada editing musik. Jadi di sini mulai dimasukkan musik-musiknya, di mixing juga disatukan lagi musik yang mau dipakai yang mana, latar yang mana, bagian ini apa musiknya, bagian ini apa soundnya dan sebagainya. Itu semuanya di mixing, editing dan mixing. Mastering pokoknya sudah selesai semuanya, tinggal disatukan benar-benar, dibundel kalau dalam bahasa kitanya ya, disatukan benar-benar. Ketika sudah disatukan di bagian mastering maka film dianggap sudah jadi. Kalau sudah jadi diapain? Dibuang. Tidak mungkin ya, sudah jadi susah-susah dibuang. Maka masuk ke proses terakhir yaitu promo dan distribusi. Nah, ini berpengaruh. Kenapa? Karena film yang bagus biasanya promonya akan bagus juga, nanti akan ditonton orang, distribusinya kemana-mana saja, ke bioskop-bioskop tentunya yang pertama, nanti sudah lama baru masuk ke TV-TV. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses pasca produksi. Semuanya langkah-langkahnya seperti ini. Kalau sudah distribusi berarti sudah selesai, film ini sudah siap untuk diedarkan dan insya Allah berhasil dan bisa mendapatkan hal yang bagus gitu ya. Oke. Nah, setelah ini semua, jadi sekali lagi prosesnya sudah selesai sampai akhir ini. Jadi di akhirnya itu ada di pasca produksi. Nah, jadi tahapan-tahapannya seperti saya bilang dari kemarin, sudah dari pra-produksi, terus produksi, terus pasca produksi. Kalau semuanya sudah selesai, maka sudah selesailah tahapan produksi film. Nah, seperti itulah video kali ini. Mohon maaf tidak banyak orangnya, tapi hanya ada tangannya saja ya. Mudah-mudahan tangan ini cukup mewakili dan mudah-mudahan ini tidak salah, ini tangan saya asli nih, jam tangannya juga jam tangan saya. Jadi ini bukan tangan orang lain. Nah, untuk refleksi minggu ini adalah berikut ini ya, silahkan dibaca, dipahami. Ini refleksinya, silahkan kembali dikerjakan di buku catatan, tidak usah jangan di buku catatan, dikerjakannya di kolom komentar. Jadi sekali lagi nanti akan terlihat siapa saja yang mengerjakan di kolom komentar dan itu akan masuk nilai di buku penilaian saya. Jadi sekali lagi pertanyaannya ini saja ya, satu saja cukup. Biasa ada pertanyaan, ada alasannya, lalu langsung segera dituliskan di kolom komentar ya, jangan sampai terlalu lama karena ya harusnya sih per hari sudah terlihat siapa yang akan komentar ya, kelas mana duluan silahkan berkomentar. Jadi intinya nanti di kolom komentar itu tuliskan nama dan kelas ya, nama, kelas, lalu jawaban. Nanti akan saya tuliskan lagi seperti biasa. Yang sudah melaksanakan tugas maka akan mendapatkan nilai ya. Sekali lagi tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Kemarin ada yang lupa ya, tidak mensubscribe. Oh ini saya lupa, ini saya memasang di channelnya Semanda ya, Zona 121 Semanda channel. Jadi silahkan 121 ya. Jadi silahkan teman-teman subscribe juga channel ini karena ini channel sekolah. Dan silahkan komen karena nanti akan terlihat yang
komen berarti yang mengerjakan tugas, yang tidak ya jangan salahkan saya kalau nilainya tidak sesuai. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.